Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi ballagha risalata wa adda al-amanah wa nasaha lil-ummah hatta tarakana 'ala al-mahajjati al-bayda layluha kanahariha la yazighu 'anha illa halik. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa ihtada bi hadihi wa salaka sabilahu wa ittaba'a sunnatahu ila yaumil qiyamah. Fa ya ibadallah, أوصيكم وإياي بتقوى الله وقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب أما بعد معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmatul hidayah dan juga nikmat kesehatan yang pada siang hari ini kita dapat menunaikan kewajiban salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita minaz zulumati ilan nur, dari jahiliyah menuju cahaya Islam. Tentunya ma'asyar muslimin rahmatullah, boleh terus kita tingkatkan tajdidul iman, memperbaharui keimanan kita dalam rangka meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat pekan kita diingatkan oleh para khutbah, para khatib Jumat agar selalu meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya, inna akramakum indallahi atqakum. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, kita sudah di penghujung tahun 2021, bahkan juga sudah memasuki penghujung bulan Desember 2021, di mana begitu penting yang namanya waktu. Waktu wal hayat, waktu adalah kehidupan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala begitu banyak menyampaikan urgensi tentang waktu dalam Al-Qur'an Al-Karim. Wal fajri wal laili was subhi. Bahkan ada surat khusus yang berbicara tentang waktu wal asr, demi masa. Tentunya ketika kehidupan kita dalam setahun ini, mana-mana saja kebaikan yang sudah kita lakukan, apakah kebaikan yang kita lakukan ini belumlah optimal, karena tidak ada jaminan dari amal perbuatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para salafus saleh juga mereka bermuhasabah, bahkan mereka bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala sambil menangis karena apa yang dia lakukan tidaklah diterima Allah Subhanahu wa taala, kecuali disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Sesungguhnya yang diterima amal perbuatan oleh Allah Subhanahu wa taala minal muttaqin adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, karena itu kita terus melakukan berbagai kebajikan dan kebaikan, apalagi kalau kita mentadaburi surat Al-Imran ayat 133 sampai 134, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk terus al-musara'atu fil khairat, untuk berlomba-lomba dalam kebajikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin.
Allah Subhanahu wa taala memberikan perintahnya kepada kita orang-orang beriman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan kalian hendaknya bersegeralah, cepat-cepatlah untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, ampunan dari Rabb kalian, wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh, dan juga memperoleh surga di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan luasnya seluas langit dan bumi, u'iddat lil muttaqin. Hal tersebut adalah disediakan, dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat ini Al-Imran 133 menegaskan bahwa al-musyara'atu fil khairat, bahwa berbuat atau berlomba-lomba dalam kebaikan merupakan dalilun 'alal iman wa sidqil yakin. Ini menunjukkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Anna hunaka hisaban yaumil qiyamah, bahwasanya nanti ada hisab, ada balasan, ada ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Karena itu dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fastabiqul khairat, hendaklah kalian berlomba-lomba dalam kebaikan. Dalam firman Allah yang lain Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dan menceritakan was-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin, yaitu orang-orang yang cepat-cepat melakukan kebaikan. As-sabiqun as-sabiqun, orang yang berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Ulaikal muqarrabun, mereka adalah orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi jannatin na'im, mereka ditempatkan dalam surga an-na'im dengan berbagai kenikmatan yang kemudian Allah sebutkan jumlah mereka sullatun minal awwalin, jumlah mereka banyak dari generasi-generasi awal, generasi as-salafus saleh, jumlahnya banyak, jumlahnya besar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayat bahwa sullatan minal akhirin wa qalilun minal akhirin, namun jumlahnya lebih sedikit atau jumlah yang sedikit bagi mereka yang belakangan. Artinya dalam ayat ini bahwa bukan saja para sahabat Rasulullah SAW yang disebutkan mereka selalu melakukan kebaikan, bahkan banyak sekali ayat yang menggerakkan untuk melakukan kebaikan. Dan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, tidak lain melakukan kebaikan sehingga kalian memberikan infaknya kepada apa yang kalian cintai. Dalam hal ini ada sebuah kisah yang menarik di zaman Rasulullah SAW yang dicatat dalam Sahih Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya suatu hari, kemudian Rasul bertanya kepada mereka, man asbaha minkumul yawma sha'iman, siapa di antara kalian yang pagi ini berpuasa? Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat-sahabatnya. Kemudian qala Abu Bakar, berkata Abu Bakar, ana, saya ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kembali, faman tabi'a minkumul yawma janazatan, siapa yang hari ini yang telah mengantarkan jenazah orang yang sudah meninggal? Qala Abu Bakar, berkata lagi Abu Bakar, ana, saya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, faman at'ama minkumul yawma miskinan, siapa di antara kalian yang pada hari ini telah memberikan makan kepada orang miskin? Qala Abu Bakar berkata, ana, saya Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, faman 'ada minkumul yawma maridan, siapa di antara kalian yang telah mengunjungi orang sakit hari ini? Qala Abu Bakar, kemudian Abu Bakar pun menjawab, ana, saya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mastama'na fi imri'in illa dakhala jannah,
tidaklah terkumpul kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh seseorang illa dakhala jannah, kecuali Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga. Hadis Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang berbahagia. Hari ini bangsa kita banyak sekali musibah-musibah terjadi. Apakah musibah yang di Jakarta, musibah yang di daerah lain, meletusnya Semeru, Gunung Semeru, banjir bandang di Garut, di Medan, di Kalimantan, di Lombok dan lain sebagainya. Itu banyak. Tentunya kita bisa meringankan beban-beban kaum muslimin karena mereka adalah saudara-saudara kita. Karena itu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayat ini ketika dipersiapkan orang-orang yang melakukan kebaikan-kebaikan. Mereka adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. 134 Al-Imran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaazimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang mengeluarkan infaknya, mengeluarkan hartanya fis sarra', dalam keadaan senang, dalam keadaan lapang, wal dharra, dan juga mereka mengeluarkan infaknya dalam keadaan susah. Karena bisa jadi dalam keadaan bahagia, keadaan senang, kalau kita banyak mudah kita mengeluarkan infak. Tapi ketika susah, apakah kita dapat mengeluarkan infak kita untuk bisa meringankan saudara-saudara kita? Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bukan saja mengeluarkan infak fis sarra, dalam bahagia, dalam senang, tapi juga fil dharra, dalam hal kesusahan. Wal kaazimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas, dan kemudian orang-orang bertakwa itu menahan amarahnya, wal 'afina 'anil nas, dan selalu memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik, mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang berbahagia. Al-musara'atu fil khairat, berbuat cepat-cepat dalam kebaikan, merupakan tadi yang pertama dalilun ala sidqil iman, menunjukkan kebenaran keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua adalah sabab istijabah doa, yang merupakan sebab akan dikabulkan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini adalah sebuah kisah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa Zakaria isnada rabbahu rabbi la tazalni fardan wa anta khairul warithin. Itu kisah keluarga Nabi Zakaria, di mana Nabi Zakaria menunggu, menahun, tidak memperoleh karunia anak. Kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah jenuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sambil bertajak. Ingatlah ketika Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi la tazalni fardan, ya Allah jangan kau tinggalkan aku sendiri. Wa anta khairul warithin, sementara kamu ya Allah adalah sebaik-baik pewaris. Fastajabna lahu, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kami kabulkan doanya, doa Nabi Zakaria. Wa wahabna lahu Yahya, dan kemudian kami berikan karunia yaitu seorang anak bernama Yahya. Wa aslahna lahu zawjahu, dan kemudian istrinya hamil dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian catatan dalam ayat ini yang dilakukan oleh Nabi Zakaria adalah innahum kanu yusari'una fil khairat. Sesungguhnya mereka keluarga Nabi Zakaria kanu yusari'una fil khairat. Mereka selalu berlomba-lomba cepat-cepat dalam melakukan berbagai kebaikan. Ini yang memang pernah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah yang terjadi dalam Al-Qur'an Karim, yaitu yang terjadi pada kisah Nabi Zakaria. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang berbahagia. Janganlah sampai ada penyesalan di mana ketika kita sehat, kita kurang bergairah dalam ibadah kita, dalam infak kita, dalam silaturahim kita, karena tidak selalu yang namanya al-a'mal as-shalihah,
kebaikan-kebaikan itu dilakukan yang sifatnya seremonial, apakah sholat, puasa, zakat, haji. Begitu banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan terkait dengan amal-amal sunnah, amal-amal kita pada Allah Subhanahu wa taala, atau juga amal-amal sosial kita. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pada kita dalam surah Al-Munafiqun, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas shalihin." Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, wa anfiqu mimma razaqnakum, dan keluarkanlah infak kalian terhadap apa yang kami berikan rezeki kepada kalian sebelum datang kematian kepada kalian. Inilah ayat buat orang-orang munafik, ayat buat orang-orang kafir. Fayaqulu rabbi laula akhartani, dan dia berkata, Rabbi ya Allah, laula akhartani, sekiranya engkau tunda sedikit saja ila ajalin qarib, waktu yang sangat sempit, sebentar saja. Fa'asaddaqa wa akun minas shalihin, saya akan bersedekah dan saya akan menjadi orang-orang soleh. Namun permohonannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang berbahagia, apa yang kita lakukan kebaikan-kebaikan saya akan balik kepada diri kita juga, bahkan mendapatkan ganjaran pahala yang besar insya Allah Subhanahu wa taala, yang tadi ala sabil iman, dengan keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah." Apa saja yang kamu berikan untuk diri kalian dari berbagai kebaikan, tajiduhu 'indallah, kamu akan dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa khairan, itu adalah paling baik, wa a'zamu ajran, dan paling besar ganjarannya. Wastaghfirullah, innallaha ghafurur rahim, dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Barakallahu fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bi ayatin wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa li sa'iril muslimin fi kulli zaman fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa shallu ala nabiyyikum kama amara zalika jalla jalaluhu wa qala ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة وضوء عن خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وللصحابة أجمعين وللتابعين والتابعين بإحسان يوم الدين وعلينا فاعبد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنخلصن وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه من فضله يزدكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر.